waktu kami persilakan untuk Bu Siti Maisaroh. Matur nuwun Bu Lini atas waktunya. Jadi di sini kita mulai kemauan ya Bu nggih. Monggo Ya, Ibu. Bu, nggih lanjut slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk mahasiswa UNESA nggih Bu, leres. Leres Bu Saroh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada RSUD Ibnu Sina. Saya kebetulan yang mewakili untuk mengisi pada acara sharing-sharing pengalaman kemauan gitu nggih. Jadi kalau ngisi kuliah kayaknya saya takut. Jadi kita sharing-sharing pengalaman saja. Kebetulan di sini saya sudah bekerja di RSUD Ibnu Sina, jadi berbagi pengalaman dengan mahasiswa UNESA terkait dengan kegiatan asuhan gizi rawat inap, ya PAGT. Lanjut Bu Lini. Pendahuluannya PAGT asupan zat gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ya, baik kelebihan maupun kekurangan zat gizi erat kaitannya dengan peningkatan resiko penyakit maupun komplikasinya. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan pemberian dukungan gizi yang tepat melalui pelayanan asuhan gizi yang berkualitas. Pada tahun 2003 telah disepakati bahwa PAGT dijadikan sebagai suatu metode pemecahan masalah yang sistematis, di mana praktisi gizi dengan berpikir kritis melakukan pengambilan keputusan untuk menangani problem gizi dan memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Jadi PAGT merupakan suatu proses terstandar dalam memberikan asuhan gizi bagi klien untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas asuhan gizi. Next slide-nya Bu Lini, monggo. Pentingnya PAGT, ya, proses asuhan gizi terstandar. PAGT di sini dirancang untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas pemberian asuhan gizi dengan hasil akhir yang dapat diprediksi, ya, terstandar, namun proses asuhannya secara individual dan kerangka berpikirnya secara kritis. Lanjut, monggo. Next, Bu Lini. Halo. Ya, oke, lanjut. Proses asuhan gizi. Balik lagi, Bu, yang slide yang sebelumnya. Proses asuhan gizi dimulai apabila pasien, bisa grup teridentifikasi dengan resiko gangguan gizi. Kemudian membutuhkan bantuan lanjut untuk mencapai dan menjaga status gizi dan kesehatannya. Jika proses asuhan gizi berakhir atau kapan proses asuhan gizi dinyatakan berakhir apabila tujuan yang telah tercapai. Ya, lanjut Bu Lini, monggo. Model PAGT kita mengacu pada jadi asosiasi dietitian dari Amerika. Dengan model PAGT-nya seperti ini, kunci utamanya adalah di kolom yang paling dalam, yaitu hubungan antara dietitian dan pasien. Lanjut, Bu Lini. Next. Slide selanjutnya, Bu. Halo. Yes, oke. Yang ini, Bu Saroh? Sebelumnya, Bu. Nah, ini. Nggih, halo. Slide selanjutnya, Ibu. Sebelumnya, Ibu. Oke, fokus utama model PAGT adalah hubungan antara klien dan pasien. Tadi kalau di dalam model yang disampaikan di slide sebelumnya tadi, ini adalah bagan yang ada di dalam tersendiri. Jadi fokus utamanya adalah pada hubungan antara klien dengan dietitian. Kunci keberhasilannya
pelayanan asuhan gizi terpusat pada hubungan antara dietitian itu sendiri dengan berkolaborasi dengan pasien untuk memberikan pelayanan yang optimal. Ya, memberikan pelayanan terfokus pada klien melalui pendekatan individu. Lanjut. Ya, oke. Sistem penunjang PAGT yang pertama adalah sistem screening dan rujukan. Screening di sini adalah merupakan proses untuk mengidentifikasi pasien atau klien yang mungkin mempunyai diagnosis gizi dan mendapat manfaat dari asesmen dan intervensi gizi yang dilakukan oleh dietitian. Sedangkan rujukan adalah tindakan mengirim pasien atau klien ke profesional kesehatan lain untuk mendapatkan asuhan di luar keahliannya gizi. Jadi bisa dirujuk ke DPJP atau ke pihak lain terkait asuhan gizi. Slide selanjutnya, Bu. Untuk sistem penunjang PAGT yang kedua adalah outcome management, di mana di sini kita memonitor keberhasilan asuhan gizi, mengevaluasi dampak, identifikasi kendala yang menyebabkan kegagalan dari intervensi itu sendiri. Misalnya, respon klien atau respon pasien yang kurang mendukung, status gizi dan kesehatan, jadi mungkin kondisi penyakitnya, dan yang ketiga adalah ekonomi. Slide selanjutnya, Bu. Next. Halo? Ya, oke. Slide selanjutnya, pengertian dari PAGT itu tersendiri, atau yang kita kenal dengan proses asuhan gizi terstandar, yaitu suatu pendekatan sistematik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir, melalui identifikasi kebutuhan gizi, sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Next. Tujuannya apa kita melakukan kegiatan PAGT? Nah, tujuannya adalah memecahkan masalah gizi dengan mengatasi berbagai faktor yang mempunyai kontribusi pada ketidakseimbangan atau perubahan status gizi. Ketepatan menentukan akar permasalahan akan mempengaruhi pemilihan intervensi yang sesuai. Next. Nah, ini manfaat dari PAGT itu tersendiri. Yang pertama, PAGT dilakukan dengan tepat dan konsisten. Pelayanannya berdasarkan evidence base, ya, jadi sesuai dengan kondisinya. Kemudian lebih mendekati hasil yang diinginkan, memperlihatkan dietitian sebagai provider pelayanan gizi yang berkualitas. Kemudian tujuan yang kedua, manfaat yang kedua, PAGT menjembatani antara kualitas layanan dengan profesional autonomi, keahlian spesifik dari profesi masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah keseragaman bahasa, yaitu keseragaman dalam menentukan diagnosis gizi dan lain-lain. Kemudian manfaat yang keempat adalah kolaborasi dengan profesi lain dalam tim kesehatan dalam menangani klien atau pasien. Next. Manfaat PAGT yang kelima, yaitu menyediakan kerangka berpikir yang konsisten dan terstruktur, serta metode bagi dietitian untuk membuat keputusan sehingga meningkatkan level performa dietitian dengan menentukan diagnosis atau masalah gizi yang akan ditangani sampai dengan MONEF. Kemudian membantu praktisi dietetik mengelola asuhan gizi berbasis ilmiah dan menyeluruh, memudahkan pemahaman dan komunikasi antara profesi dietitian, kemudian mengukuhkan posisi dietitian dalam ekonomi global, pendidikan, dan kredibilitas. Oke, next, Bu Lini. Implementasi. Kapan dan di mana PAGT bisa diterapkan? Ya, jadi PAGT bisa dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan, bisa rumah sakit, bisa puskesmas dengan rawat inap, bisa klinik pelayanan gizi, dan lain-lain. Next. Untuk terminologi atau bahasa baku dalam PAGT, jadi sebelum PAGT banyak mengalami kesulitan, terutama dalam berkomunikasi, baik dengan sesama ahli gizi ataupun dengan praktisi kesehatan lainnya.
karena belum ada kesatuan kesepakatan bahasa dalam menentukan diagnosa gizi. Kemudian sebelum adanya PAGT, mengklasifikasi, mengukur atau membuat laporan keberhasilan intervensi juga belum ada bahasa yang sama. Dan yang ketiga adalah membuat penelitian dan edukasi. Kemudian kecenderungan menggunakan kata yang sama untuk maksud yang berbeda. Dan kadang menggunakan kata yang berbeda untuk maksud yang sama. Jadi sebelum adanya PAGT itu apa ya? Kadang timbul pemakaian kata-kata atau bahasa itu belum pada satu kata yang seragam. Jadi mungkin untuk kasus yang sama, diagnosa gizi yang sama, itu kata-kata yang kita gunakan belum baku. Itu sebelum adanya PAGT. Dan setelah adanya PAGT, sudah ada kata-kata baku yang bisa dipakai untuk menentukan diagnosa gizi. Sebetulnya pada tahun 2003 sudah ada standar bahasa, tapi belum menyeluruh untuk langkah-langkah dalam proses asuhan gizi. Kemudian pada tahun 2005 disetujui adanya terminologi diagnosis gizi, dan pada tahun 2009 terminologi asesmen gizi, monitoring dan evaluasi serta intervensi gizi. Next, untuk slide selanjutnya, bahasa terstandar. Ini tadi yang kita maksud, ya. Jadi keseragaman bahasa dalam praktek dietetik diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi, persamaan persepsi, mengamati dan mengukur hasil akhir serta kontinuitas pelayanan atau rujukan ke fasilitas atau tenaga kesehatan lain. Next. Nah, bahasa terstandar, terminologi bahasa terstandar masing-masing langkah. Jadi ini ada terminologi diagnosa gizi, kemudian monefnya, dan langkah-langkah dalam proses asuhan gizi ada 4 langkah. Yang pertama adalah asesmen gizi, ya, atau pengkajian data, pengkajian gizi. Kemudian dilanjutkan dengan step yang kedua, langkah kedua adalah diagnosa gizi, langkah ketiga intervensi gizi, dan langkah yang keempat adalah monef. Lanjut dulu ini. Next. Nah, proses ini langkah-langkah PAGT. Jadi PAGT merupakan siklus yang terdiri dari 4 langkah yang berurutan dan saling berkaitan. Yang pertama adalah pengkajian gizi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian langkah yang kedua adalah penentuan diagnosa gizi. Yang ketiga intervensi gizi, dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi gizi. Next. Nah, kata kunci dalam kegiatan PAGT. Yang pertama adalah proses. Proses dalam kegiatan PAGT yaitu serangkaian langkah yang berkaitan untuk mencapai hasil. Kemudian yang kedua, kita harus bisa berpikir kritis, yaitu kemampuan menganalisis masalah gizi, merumuskan dan mengevaluasi pemecahan masalah dengan mendengarkan dan mengamati fakta serta opini secara terintegrasi. Setelah berpikir kritis, kita membuat keputusan, proses kritis dalam memilih tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah membuat keputusan, upayakan kita bisa memecahkan masalah, yaitu suatu proses yang terdiri dari identifikasi masalah gizi, formula pemecahan masalah, implementasi, serta evaluasi hasil. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi dietitian bisa mengkomunikasikan rencana, proses dan hasil monef kegiatan asuhan gizi kepada pasien dan petugas kesehatan lain yang menangani masalah gizi tersebut. Ya, next. Nah, ini langkah-langkah dalam proses asuhan gizi yang terdiri dari 4 langkah tadi. Untuk langkah yang pertama, asesmen atau pengkajian gizi. Pengertiannya yaitu suatu metode pendekatan, pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data yang dibutuhkan secara relevan
untuk mengidentifikasi masalah terkait gizi, penyebab, tanda, dan gejalanya secara sistematik. Jika sudah diperoleh data pengkajian gizi, maka akan dilakukan diagnosa gizi, ya. Jadi jika dia dari hasil asesmen atau pengkajian data pengkajian gizi ini diperoleh pasien atau klien beresiko gizi, maka akan dilakukan langkah berikutnya, yaitu langkah PAGT yang kedua adalah, oh ya, lanjut slide yang berikutnya dulu, Bu. Ini perbedaan antara screening gizi dan asesmen gizi. Ini yang biasanya sering rancu. Jadi perbedaan screening gizi dengan asesmen gizi. Screening gizi. Untuk screening gizi di RSUD Ibnu Sina biasanya dilakukan oleh perawat dan hanya melakukan identifikasi awal. Ada tidaknya resiko masalah gizi. Tuh. Sementara kalau asesmen gizi, evaluasi lebih detail setelah dilakukan screening gizi, jika terdapat resiko malnutrisi, dilakukan asesmen gizi lebih detail oleh ahli gizi. Untuk asesmen gizi ini, evaluasinya lebih detail, meliputi bisa lebih spesifik, ya, bisa lebih mendalam, yang berkaitan dengan status gizi seseorang, melalui penilaian masalah oleh ahli gizi atau dietitian. Lanjut. Tujuan asesmen gizi adalah untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi masalah yang terkait gizi. Kemudian yang kedua adalah membuat keputusan atau menentukan mengenai gambaran dan penyebab masalah yang terkait gizi. Next. Nah, asesmen. Asesmen memerlukan cara berpikir kritis seorang ahli gizi dalam menentukan data spesifik apa saja yang akan dikumpulkan. Kemudian menentukan kebutuhan akan informasi tambahan. Memilih alat dan prosedur pengkajian gizi sesuai situasi. Contohnya alat pengukur pengumpulan data. Kalau untuk berat badan, tinggi badan, berarti kita butuh timbangan dan lain-lain. Kalau pasien tidak bisa diukur berat badan dan tinggi badannya, berarti kita butuh alat pengukuran lingkar lengan atas untuk memperoleh status gizinya. Kemudian bagaimana prosedur pengumpulan datanya? Tuh. Jadi untuk membedakan data yang terkait dan yang tidak terkait. Membedakan data yang penting dan yang tidak penting serta validasi data. Next. Nah, asesmen memerlukan kompetensi dietitian, ya. Pengetahuan terkait masalah gizi, sistem tubuh, patofisiologi penyakit. Kalau sistem tubuh ini kaitannya mungkin dengan pemeriksaan antropometri, patofisiologi penyakit berkaitan dengan diagnosa medis pasien, kemudian metabolisme zat-zat gizi, psikologis, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya adalah kemampuan membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada dan profesionalisme seorang ahli gizi. Next. Adapun 5 komponen asesmen atau pengkajian gizi, ada 5. Yang pertama, riwayat terkait makanan dan gizi. Biasanya ini kita istilahnya FH, food history, ya. Kemudian yang kedua, biokimia, pemeriksaan dan prosedur medis. Ini terkait pemeriksaan laborat, hasil USG, CT scan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pengukuran antropometri, bisa dilakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, lingkar lengan atas, tinggi lutut, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan fisik klinis terkait gizi, bisa pemeriksaan suhu, nadi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, riwayat personal pasien. Riwayat personal pasien bisa meliputi riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, data-data pasien, nama, umur, dan lain-lain. Kemudian kita identifikasi, kita peroleh masalah gizi, penyebabnya apa, tanda dan gejalanya apa.
Next. Ini riwayat terkait makanan dan gizi atau FH tadi. Jadi yang aspek yang pertama ya, untuk aspek yang dikaji dalam riwayat gizi tadi saya sebutkan, untuk asupan makanan, bisa komposisi dan kecukupan zat gizinya seberapa, pola makannya berapa kali, selingannya berapa kali, daya terima terhadap makanan bagaimana, diet yang sedang dijalani, itu adalah aspek untuk asupan makanan. Kemudian aspek yang kedua adalah kesadaran terhadap gizi dan kesehatan. Meliputi pengetahuan dan kepercayaan terhadap rekomendasi diet yang diberikan. Kemudian kemandirian dalam melaksanakan diet, edukasi dan konseling yang sudah didapat di masa lalu. Jika pasien sudah pernah mendapatkan edukasi atau konseling gizi. Next, untuk aspek yang selanjutnya, berupa aktivitas fisik, pola kegiatan sehari-hari, waktu dihabiskan untuk bersantai, atau ada aktivitas olahraga, intensitas, frekuensi olahraga, dan lain-lain. Untuk aspek selanjutnya, ketersediaan makanan, meliputi kemampuan merencanakan menu. Ya, jadi pola menunya bagaimana? Pola menu. Jenis masakannya di rumah bagaimana, tingkat daya belinya bagaimana, kemampuan dan keterbatasan menyiapkan makanan, pemilihan makanan, sanitasi dan hygiene makanannya bagaimana, pemanfaatan program makanan, dan ketidakamanan makanan atau pangan. Next. Nah, untuk yang kedua adalah data biokimia atau pemeriksaan dan prosedur medis. Data yang dikumpulkan dan dinilai merupakan data biokimia, bisa berupa pemeriksaan hasil laboratorium, pemeriksaan USG, abdomen, CT scan, dan lain-lain. Nah, ini contohnya, bisa pemeriksaan kolesterol dan lain-lain. Next. Untuk yang ketiga, data antropometri, tadi sudah saya singgung. Di sini saya hanya menyantumkan 4, tapi bisa jadi lebih dari ini. Untuk pemeriksaan tinggi lutut dan lingkar lengan atas biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Oke, next, lanjut slide selanjutnya. Untuk yang keempat, pemeriksaan fisik dan klinis, yaitu pengkajian dalam aspek klinis meliputi kondisi kesehatan gigi dan mulut, penampilan fisik secara umum, dan lain-lain. Untuk pemeriksaan fisik klinis, selain misalnya gangguan menelan dan lain-lain, itu bisa masuk di sini, termasuk pengukuran tensi, nadi, suhu, dan lain-lain bisa masuk di aspek pemeriksaan fisik dan klinis ini. Next. Yang terakhir, riwayat personal pasien. Aspek-aspek yang dikaji dalam riwayat personal pasien meliputi riwayat obat-obatan dan suplemen yang dikonsumsi. Jadi, apabila pasien mempunyai riwayat penyakit tertentu, apakah dia mengkonsumsi obat-obatan secara rutin, baik yang berdasarkan resep dokter ataupun obat bebas yang berkaitan dengan masalah gizi yang dialami. Kemudian yang kedua, apakah pasien juga mengkonsumsi suplemen gizi? Ini nanti masuk dalam aspek riwayat obat-obatan dan suplemen yang dikonsumsi. Kemudian aspek yang kedua adalah sosial budaya, meliputi status sosial ekonomi, budaya, kepercayaan, dan agama. Situasi rumah, dukungan pelayanan kesehatan dan sosial, serta hubungan sosial. Untuk sosial budaya ini, kadang di pasien-pasien tertentu ada yang mempunyai kepercayaan tertentu terhadap suatu makanan, berkaitan dengan status sosial ekonomi, berkaitan dengan agama, dan lain-lain. Next. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah riwayat penyakit, berkaitan dengan keluhan utama terkait dengan masalah gizi yang ada. Riwayat penyakit dahulu dan sekarang, apakah pasien punya riwayat penyakit sebelumnya, apakah pasien punya riwayat pembedahan, riwayat penyakit kronis atau resiko komplikasi, riwayat penyakit keluarga, status kesehatan mental dan emosi, kemampuan kognitif, dan lain-lain. Biasanya untuk yang terakhir ini pada pasien-pasien stroke. Ya,
Kemudian untuk aspek yang selanjutnya adalah data umum pasien. Jadi pada riwayat personal ini yang perlu dikaji adalah data umum pasien, meliputi umur, pekerjaan, peranan dalam keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Next. Penelusuran masalah gizi. Penelusuran masalah gizi tadi dalam langkah-langkah PAGT yang ada 4 langkah tadi, dan unsur-unsur yang dikaji dari 5 penjelasan sebelumnya ada pemeriksaan, penelusuran antropometri, data biokimia, tes, dan prosedur medis, serta pemeriksaan fisik. Ini berhubungan langsung dengan kondisi pasien pada saat ini, berkaitan dengan penyakit pasien saat ini. Kemudian untuk riwayat diet dan riwayat nutrisi, berkaitan dengan kelompok masalah gizi yang berkaitan dengan asupan zat gizi, berkaitan dengan kondisi klinis, dan berkaitan dengan perilaku lingkungan. Next. Nah, ini pengkajian gizi ulang, reassessment. Tapi ini sebetulnya nanti dilakukan setelah MONEF, ya. Jadi setelah dilakukan kegiatan MONEF, perlu dievaluasi dan dikaji ulang apakah yang kita lakukan intervensi gizi itu memperoleh hasil enggak. Jadi hasilnya kalau MONEF-nya bagus berarti kegiatan asuhan gizi stop di situ. Tapi kalau belum berhasil, artinya asupan pasien masih belum bagus, edukasi yang kita sampaikan belum bisa diterima oleh pasien, maka akan kita lakukan pengkajian ulang atau reassessment ulang terhadap asuhan gizi yang kita berikan. Next. Nah, ini hubungan pengkajian, diagnosis, dan MONEF. Ini tadi ya, jadi nutrisi assessment atau pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan MONEF. Lanjut. Yuk. Tadi langkah yang pertama adalah tadi asesmen gizi atau pengkajian gizi. Lanjut untuk langkah yang kedua adalah penentuan diagnosis gizi. Apa itu diagnosis gizi? Diagnosis gizi pengertiannya adalah suatu kegiatan mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang aktual dan atau beresiko menyebabkan masalah gizi yang merupakan tanggung jawab dietitian untuk menangani secara mandiri. Tujuannya apa dilakukan diagnosis gizi atau ditentukan diagnosis gizi agar dietitian diarahkan untuk membuat prioritas dan pelaksanaan intervensi gizi. Next. Nah, diagnosis gizi jelas berbeda dengan diagnosis medis. Untuk diagnosis gizi dapat berubah sesuai dengan respon pasien, khususnya terhadap intervensi yang dilakukan oleh dietitian atau ahli gizi. Sedangkan diagnosis medis menggambarkan kondisi penyakit atau patologi dari suatu organ tertentu dan tidak bisa berubah atau tidak berubah selama kondisi patologisnya atau penyakit itu masih ada. Lanjut. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada di diagnosis gizi? Yang pertama yang jelas adalah problem atau masalah gizi. Komponen yang kedua adalah etiologi atau penyebabnya apa. Kemudian yang ketiga adalah sign symptom atau gejala dan tanda. Jadi 3 komponen ini memang yang harus ada dalam penentuan diagnosis gizi. Next. Problem. Jadi problem di sini menggambarkan masalah gizi pasien di mana dietitian bertanggung jawab untuk memecahkannya secara mandiri. Berdasarkan masalah yang dibuat, tujuan dan target intervensi gizi yang lebih realistis dan terukur. Kemudian menetapkan prioritas intervensi gizinya apa. Kemudian yang ketiga, memantau dan mengevaluasi perubahan yang terjadi setelah dilakukan intervensi gizi. Next. Yang kedua, komponen yang kedua adalah etiologi. Jadi etiologi ini menunjukkan faktor penyebab atau faktor-faktor yang mempunyai kontribusi terjadinya problem.
Kemudian faktor penyebab berkaitan dengan bisa patofisiologisnya, bisa psikososial, bisa lingkungan, bisa perilaku dari klien itu sendiri. Dan yang ketiga, etiologi merupakan dasar dari penentuan intervensi apa yang akan dilakukan. Next. Nah, sign symptom. Ya, jadi yang ketiga tadi setelah etiologi, sign symptom atau gejala dan tanda, yaitu merupakan pernyataan yang menggambarkan besarnya atau kegawatan kondisi pasien atau klien. Sign umumnya merupakan data objektif, bisa berupa hasil laborat, hasil pemeriksaan antropometri, dan lain-lain. Sedangkan simptomnya adalah gejala umumnya merupakan data subjektif. Ya. Kemudian data subjektif dan objektif diambil dari hasil pengkajian gizi. Jadi langkah yang pertama tadi, kita ada pemeriksaan data, penggalian data, data subjektif dan objektif. Ya. Jadi nanti masuknya di untuk penentuan diagnosis gizi langkah PAGT yang kedua ini. Kemudian sign symptom merupakan dasar untuk monitoring dan evaluasi. Nanti kaitannya di situ. Ya, next. Untuk pengelompokan diagnosis gizi ada 3. Yang pertama pengelompokan dari domain asupan. Kemudian yang kedua bisa diambil dari domain klinis. Biasanya kalau domain asupan kita makainya kalau di buku PAGT NI, kemudian yang domain klinis NC yang berkaitan dengan pemeriksaan laborat dan lain-lain. Kemudian yang ketiga domain perilaku atau biasanya dikenal dengan NP. Next. Nah, domain asupan. Domain asupan yaitu problem gizi utama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian asupan energi, zat gizi, dan cairan dibandingkan kebutuhannya yang didapat melalui oral, enteral, maupun panenteral. Domain asupan terdiri dari 5 kelas dan beberapa subkelas. Mungkin nanti secara garis besar saja ya. Jadi untuk kelasnya terdiri dari meliputi keseimbangan energi dan zat-zat gizi. Perubahan aktualnya nanti bagaimana, perubahannya menyangkut keseimbangan energi dan zat-zat gizi yang lainnya. Kemudian asupan makanan, rutenya bisa melalui oral atau dukungan gizi enteral dan lain-lain, ya berupa infus dan lain-lain. Kemudian asupan cairan, perkiraan asupan cairan dibandingkan dengan kebutuhan pasien. Kemudian kelas yang keempat yaitu asupan zat-zat bioaktif dan asupan zat gizi. Untuk kelas domain asupan. Ya, next. Untuk domain klinis, menjelaskan mengenai kondisi fisik atau klinis yang berdampak pada timbulnya masalah gizi. Kondisi yang dimaksud bisa perubahan fungsi mekanis, misalnya terjadi gangguan menelan. Biasanya ini banyak terjadi pada pasien-pasien stroke, ya. Gangguan menelan, gangguan mengunyah, gangguan gastrointestinal, dan lain-lain. Kemudian perubahan kapasitas dalam metabolisme zat gizi yang berkaitan dengan pembedahan atau obat-obatan. Perubahan berat badan dibandingkan dengan berat badan idealnya. Dan domain yang ketiga ada domain klinis terdiri dari 3 kelas. Next. Kelas yang pertama fungsional, yang tadi berhubungan dengan gangguan menelan dan lain-lain, ya. Jadi menyangkut perubahan fungsi fisik dan mekanis yang mengganggu atau menghambat proses makanan, pencernaan, dan penyerapan zat gizi. Kemudian kelas yang kedua, kelas biokimia, merupakan perubahan kemampuan metabolisme zat-zat gizi akibat obat-obatan. Biasanya di sini adalah pengaruh interaksi obat dan makanan. Nanti masuknya di sini, ya, terkait dengan biasanya ditunjukkan dengan hasil-hasil perubahan nilai laboratorium. Kemudian kelas yang ketiga adalah berat badan. Biasanya di sini nanti status gizi pasien, ya. Nanti kita mengarahnya ke domain klinis yang kelas berat badan. Jadi perubahan berat badan dan status berat badan yang kronis dibandingkan dengan berat badan idealnya.
Next. Domain perilaku, ya, kondisi lingkungan seperti pengetahuan, perilaku budaya, ya, ketersediaan makanan di rumah tangga dapat mempengaruhi asupan zat gizi, termasuk masalah yang berkaitan dengan kepercayaan, aktivitas fisik, keamanan makanan, dan akses makanan. Untuk domain perilaku juga terdiri dari 3 kelas. Next. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan dan kepercayaan. Jadi untuk pengetahuan dan kepercayaan sebagaimana yang diamati dan tercatat. Jadi ini kadang berkaitan dengan suatu daerah tertentu yang punya kepercayaan terhadap makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan dan lain-lain. Kemudian kelas yang kedua adalah meliputi aktivitas dan fungsi fisik, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas fisik, perawatan mandiri, dan kualitas hidup aktual sebagaimana yang dilaporkan, diamati, atau dicatat. Dan kelas yang ketiga adalah keamanan dan akses makanan, yaitu masalah aktual yang berkaitan dengan akses dan keamanan makanan. Next. Next, slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara penulisan diagnosis gizi? Jadi pada PAGT kita sudah ada ketentuan dalam penulisan diagnosis gizi, ya. Slide selanjutnya, yang sebelumnya tadi, Bu. Slide yang sebelumnya, nah ini, ya. Jadi untuk penentuan penulisan diagnosis gizi, yaitu merupakan rangkaian kalimat yang saling berkaitan, baik antara komponen problem, etiologi, dan sign symptom. Untuk pernyataan problem dan etiologi biasanya dihubungkan dengan kata berkaitan dengan. Sedangkan kaitan antara etiologi dengan sign symptom menggunakan kata penghubung ditandai dengan. Next. Nah, penulisan diagnosis gizi menurut Ada. Pernyataan diagnosis gizi yang baik apabila kalimatnya sederhana, jelas, dan ringkas. Kemudian spesifik untuk pasien atau kelompok tertentu, berkaitan dengan satu masalah pasien ya atau kelompok yang berkaitan dengan gizi, kemudian akurat berkaitan dengan penyebabnya, berdasarkan data pengkajian gizi yang akurat dan dapat dipercaya. Next. Lanjut, Bu. Nah, ini hanya contoh penulisan diagnosis gizi. Ada contoh dari domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku. Jadi, ini ada contoh dari domain asupan, tidak cukupnya makanan per oral, termasuk dalam aspek apa itu problem. Dihubungkan dengan kata yang berkaitan dengan pengetahuan yang kurang. Jadi pengetahuan yang kurang termasuk dalam etiologinya. Kemudian untuk etiologi dengan sign symptom dihubungkan dengan kata ditandai dengan berat badan yang turun 0,5 kilo dalam waktu 1 minggu. Jadi karena kurangnya pengetahuan, akhirnya mungkin karena dia obesitas, nggak berani makan banyak, akhirnya dietnya tidak sesuai yang di tapi ini sebetulnya enggak gitu juga ya. Ya, jadi intinya untuk problem, etiologi dan symptom adalah saling terkait. Ya, untuk contoh domain klinis, misalnya ada gangguan menelan, biasanya pada pasien stroke. Ya, ini ya gangguan menelan yang ditandai ya berkaitan dengan stroke, yang ditandai dengan pasien biasanya kalau dikasih makanan itu dia dikeluarkan lagi karena kesulitan menelan. Ya, itu termasuk symptomnya dan domain perilaku bisa dibaca di materinya nanti. Next, lanjut. Nah, langkah yang ketiga adalah intervensi gizi. Jadi langkah yang pertama pengkajian gizi, yang kedua diagnosa gizi. Setelah ditentukan pengkajian gizi, langkah selanjutnya adalah intervensi gizi.
Apa itu intervensi gizi? Intervensi gizi adalah suatu tindakan terencana yang ditujukan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan, merubah perilaku gizi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi masalah gizi pasien. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah gizi yang teridentifikasi dalam diagnosa gizi. Dalam bentuk perencanaan, penerapannya berkaitan dengan status kesehatan pasien, perilaku, dan kondisi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Next. Nah, terdapat dua komponen yang saling berkaitan untuk intervensi gizi. Yang pertama, perencanaan intervensi gizi. Jadi, setelah diperoleh data antropometri dan lain-lain dari pengkajian data gizi tadi, setelah diperoleh data status gizi dan lain-lain, kita menghitung kebutuhan pasien untuk perencanaan intervensi gizinya. Kemudian, komponen yang kedua adalah implementasinya. Dari perencanaan yang kita rencanakan tadi, nanti implementasinya bagaimana? Jadi intervensi yang dipilih, intervensi yang memungkinkan, yang direncanakan itu yang bisa dilaksanakan kepada pasien. Next. Perencanaan intervensi gizi. Apa saja yang termasuk dalam perencanaan intervensi gizi? Jadi bisa berupa berisi informasi rekomendasi diet, ya, berdasarkan pengkajian gizi yang telah dibuat. Jadi dari hasil antropometri, hasil biokimia, diperoleh data-data untuk penentuan intervensi gizi selanjutnya. Jika pasien dengan diabetes dan lain-lain, berarti di sini nanti intervensi gizinya adalah pemberian diet sesuai hasil rekomendasi dari diagnosa gizi. Kemudian dimulai dengan menetapkan prioritas diagnosa gizinya berdasarkan derajat kegawatannya, kegawatan masalahnya, keamanan dan kebutuhan pasien. Kemudian memilih tindakan yang berdampak pada masalah berdasarkan penyebabnya. Untuk komponen problem pada diagnosa gizi merupakan dasar untuk penentuan, untuk menetapkan tujuan dari intervensi itu sendiri. Kemudian penyebab pada diagnosa gizi merupakan komponen yang mengarahkan pada intervensi gizi. Jadi ini adalah perencanaan intervensi gizi yang kita butuhkan. Next. Tujuan dari intervensi gizi. Yang pertama, tujuannya harus dapat diukur, dicapai, dan ditentukan waktunya. Jadi kita tentukan dari masalah yang ada, dalam waktu berapa hari ada perubahan terkait dengan intervensi yang kita berikan. Kemudian dilakukan bersama dengan pasien dan keluarga, jelas. Jadi kalau kita memberikan intervensi tidak dengan pasien, ya tidak mungkin. Jadi intervensi ini dilakukan bersama dengan pasien dan atas dukungan keluarga juga. Ya, pasien atau klien mempunyai peran dalam pencapaian tujuan. Jadi respon dari pasien sangat menentukan dalam mencapai tujuan dari intervensi gizi yang kita berikan. Tujuan intervensi gizi merupakan tolak ukur dalam keberhasilan intervensi. Lanjut. Preskripsi diet. Jadi preskripsi diet merupakan bagian penting dari intervensi gizi. Tadi sudah saya singgung di awal, kalau pasien diabetes berarti nanti preskripsi dietnya bagaimana. Ya, jadi kemudian preskripsi diet menggambarkan rekomendasi mengenai kebutuhan energi dan zat-zat gizi individu, kemudian jenis dietnya apa, diberikan jenis diet apa sesuai dengan masalah dari diagnosis gizi yang ada, kemudian bentuk makanannya bagaimana terkait dengan adanya kesulitan menelan dan lain-lain, kemudian komposisi zat-zat gizi apa saja yang perlu diberikan, ya, kemudian frekuensi makannya bagaimana, berapa kali frekuensi makanan utama, berapa kali makanan selingan yang kita berikan, itu nanti masuk di sini. Next. Nah, untuk implementasi dari pelaksanaan intervensi gizi.
Fase pelaksanaan yaitu melakukan komunikasi rencana intervensi gizi dengan tenaga terkait. Kemudian melaksanakan rencana intervensi gizi, melanjutkan data. Kemudian aspek lain, intervensi gizi secara individu, melakukan kolaborasi dengan sejawat atau tenaga kesehatan lain, baik itu dengan perawat, dengan DPJP, dokter penanggung jawab pasien, kemudian menindaklanjuti dan membuktikan bahwa intervensi gizi sudah dilaksanakan, dan yang terakhir menyesuaikan strategi intervensi bila dibutuhkan sesuai dengan respon pasien atau klien. Next. Nah, untuk pengelompokan intervensi gizi terdapat 4 domain dengan terminologi khusus. Untuk domain yang pertama yaitu pemberian makan dan zat gizi atau ND, ya, nutrisi delivery, ya. Kemudian yang kedua adalah edukasi gizi, yang ketiga konseling gizi, yang keempat koordinasi pelayanan gizi atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Untuk domain dibagi atas 4 kelas dan subkelas, ya. Tadi di dalam domainnya tadi ada edukasi gizi dan konseling gizi. Apa sih bedanya edukasi gizi dan konseling gizi itu? Jadi ini mirip-mirip ya. Jadi edukasi gizi itu sendiri lebih melibatkan ahli pengetahuan, ya, untuk meningkatkan pengetahuan gizi tertentu yang kurang pada pasien atau klien, atau pasien tersebut belum pernah tahu dan belum pernah terpapar informasi mengenai gizi. Jadi untuk edukasi gizi ini adalah pemberian suatu informasi. Ya, informasi kemungkinan pasien tersebut belum pernah mendapat informasi yang berkaitan dengan gizi. Sedangkan konseling gizi lebih menitik beratkan pada perubahan perilaku. Jadi kemungkinan pasien sudah pernah mendapat edukasi gizi, tapi pelaksanaannya dia belum bisa melakukan diet yang sudah diberikan dari ahli gizi. Jadi untuk konseling gizi menitik beratkan pada perubahan perilaku dan sikap dari pasien. Next. Nah, ini domain intervensi gizi. Kelasnya yang pertama pemberian makanan dan gizi, dan zat gizi. Jadi merupakan penyediaan makanan dan zat-zat gizi sesuai kebutuhan, bisa melalui pendekatan individu, ya, termasuk jenis, frekuensi, dan lain-lain. Ya, suasana makan dan lain-lain tadi kayaknya sudah dibahas di depan. Kemudian untuk edukasi gizi merupakan proses formal dalam melatih atau melatih keterampilan atau membagi pengetahuan. Biasanya ini kita berikan edukasi secara individu kepada pasien. Next. Lanjut. Yang ketiga, kelas yang ketiga adalah konseling gizi, bersifat support proses, ya, ditandai dengan hubungan kerjasama antara konselor dengan pasien dalam menentukan prioritas, tujuan, target, ya, merancang rencana kegiatan yang dipahami, dan membimbing kemandirian dalam merawat diri sesuai kondisi dan menjaga kesehatan. Kemudian yang keempat adalah koordinasi gizi, bisa kolaborasi dengan DPJP atau merujuk pasien dengan tim kesehatan lain. Next. Nah, penggunaan intervensi gizi berdasarkan tempat pelaksanaan asuhan gizi. Intervensi gizi, pemberian makanan dan zat gizi digunakan di rumah sakit, puskesmas dengan perawatan, dan perawatan di rumah. Untuk intervensi edukasi gizi awal diberikan kepada pasien rawat inap, sedangkan edukasi mendalam diberikan kepada pasien rawat jalan di rumah sakit atau puskesmas. Ya. Kemudian konseling gizi dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan. Untuk poin kedua dan ketiga, kebetulan di RSUD Ibnu Sina, untuk pasien-pasien rawat inap memang kita hanya sekedar pemberian edukasi gizi. Untuk konseling gizi lebih mendalam, biasanya pasien diarahkan pada waktu pemeriksaan kesehatan rawat jalan. Jadi berkaitan dengan edukasi gizi awal pada waktu pasien dirawat inap.
untuk koordinasi asuhan gizi digunakan di semua instansi tempat pelayanan kesehatan. Next. Untuk langkah PAGT yang keempat adalah monitoring dan evaluasi atau MONEV. Next. Nah, pengertiannya apa monitoring di situ? Yaitu mengkaji ulang dan mengukur secara terjadinya indikator asuhan gizi dari status pasien sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Diagnosis gizi, intervensi, dan outcome asuhan gizi. Sedangkan evaluasi gizi yaitu membandingkan secara sistematik data-data saat sebelum dilakukan intervensi dengan status sebelumnya. Ya, jadi evaluasi gizi ini membandingkan secara sistematik data-data saat intervensi dengan data status sebelumnya dilakukan intervensi gizi. Tujuan intervensi gizinya apa? Efektivitas asuhan gizinya secara umum dan rujukan terstandar. Untuk outcome asuhan gizi, hasil dari asuhan gizi yang secara langsung berkaitan dengan diagnosis gizi dan tujuan intervensi yang direncanakan. Untuk indikator asuhan gizi, yaitu penanda yang dapat diukur dan dievaluasi untuk menentukan efektivitas asuhan gizi. Next. Tujuan MONEV, ya. Tujuan MONEV yang utama adalah untuk menentukan sampai di mana perkembangan yang ada, serta pencapaian tujuan dan outcome yang diharapkan. Next. Komponennya apa saja untuk kegiatan MONEV ini? Yang jelas yang pertama adalah monitor perkembangan kondisi pasien atau klien, kemudian mengukur dampak, serta evaluasi dampak. Next. Untuk monitor perkembangan kondisi pasien, bisa mengecek pemahaman dan ketaatan di pasien. Ya, dari implementasi intervensi gizi yang kita berikan, pemahaman dan ketaatan di pasien sampai seberapa. Menentukan apakah intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana atau preskripsi diet atau tidak. Ya. Kemudian menentukan apakah status pasien tetap atau berubah, mengidentifikasi hasil lain, baik yang positif maupun negatif, mengumpulkan informasi yang menunjukkan alasan tidak adanya perkembangan dari kondisi pasien. Next. Mengukur dampak. Ya, jadi MONEV untuk yang mengukur dampak memilih indikator dampak asuhan gizi untuk mengukur dampak yang diinginkan. Misalnya, jika dari diagnosis gizi ada domain asupan, misalnya asupannya rendah, jadi nanti indikator yang kita evaluasi adalah indikator asupan. Kemudian menggunakan indikator dampak asuhan gizi yang terstandar untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas perubahan pengukuran. Jadi indikator yang kita berikan adalah valid dan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan atau bisa terukur. Next. Untuk evaluasi dampak, yaitu membandingkan data monitoring dengan preskripsi diet atau tujuan intervensi atau standar rujukan untuk mengkaji perkembangan dan menentukan tindak lanjut selanjutnya. Evaluasi dampak dari seluruh intervensi terhadap status kesehatan. Ya, jadi di sini dietitian butuh berpikir kritis dalam memilih indikator atau ukuran yang sesuai, menggunakan kriteria apa saja yang sesuai antara status sebelumnya dengan intervensi untuk pembandingnya, untuk membandingkannya. Kemudian menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai, menjelaskan dari hasil yang diinginkan, identifikasi faktor yang mendukung perkembangan yang tidak terlihat, kemudian untuk memutuskan atau untuk menghentikan atau melanjutkan asuhan gizi selanjutnya. Next. Ya, 4 indikator asuhan gizi. 4 indikator asuhan gizi, yang pertama adalah riwayat terkait makanan dan gizi. Kemudian yang kedua adalah pengukuran antropometri, data biokimia, tes medis, prosedur, dan lain-lain, pemeriksaan fisik, fokus gizi. Ini kayaknya balik lagi ke yang slide awal tadi. Next aja Bu, ini bisa dilewati.
4 domain ya. Untuk domain Monef ya. Ini tadi sudah dibahas sebetulnya. Jadi mencakup riwayat terkait makanan dan gizi. Ini berkaitan dengan diet yang kita berikan. Nanti Monefnya terkait dengan asupan pasien. Kemudian pengukuran antropometri data meliputi data status gizi, antropometri, BGTP, dan lain-lain. Kemudian data biokimia, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, pemeriksaan fisik, ya, ditambah dengan standar pembanding. Jadi dari domain Monef ini, di antara empat domain ini, nanti dibandingkan dengan standar pembandingnya ada. Dibandingkan dengan sebelum dilakukan intervensi gizi. Nanti hasilnya bisa diketahui di domain Monef dan evaluasi gizi. Next. Nah, untuk standar pendokumentasian, apa saja yang harus didokumentasikan? Meliputi tanggal dan waktu pelaksanaan intervensi gizi. Kemudian indikator-indikator apa saja yang diukur dan hasilnya bagaimana. Kemudian perkembangan ke arah tujuan yang akan dicapai. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung, ya, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan proses asuhan gizi. Jadi ini juga perlu didokumentasikan. Hasil evaluasi baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian rencana ke depannya bagaimana untuk asuhan gizi selanjutnya, meliputi monitoring, tindak lanjut, atau kepulangan pasien. Next. Data dan alat yang dibutuhkan dalam monitoring dan evaluasi. Yang pertama yang jelas adalah data rekam medis pasien. Ya. Ini kemudian yang kedua, data pengukuran antropometri, hasil pemeriksaan biokimia, dan lain-lain, ya, termasuk data hasil recall makanan pasien, baik sebelum intervensi maupun sesudah intervensi, adanya keluhan pasien, mual, tidak nafsu makan, dan lain-lain. Kemudian surat atau telepon, dan lain-lain digunakan untuk follow up, ya. Kemudian yang terakhir adalah formulir dan program komputer yang menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi. Next. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah memilih indikator yang cocok untuk pengukuran. Jadi indikator apa saja yang dipakai untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian menggunakan standar yang paling tepat sebagai pembanding, terutama untuk mungkin berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Kemudian hasil akhir yang diharapkan pada pasien itu apa? Jadi nanti di kegiatan monitoring dan evaluasi nanti bisa kelihatan di sini, ya. Kemudian menilai hasil pengukuran. Setelah diperoleh hasil intervensi dibandingkan dengan standar pembandingnya akan diperoleh hasil pengukurannya. Kemudian menentukan faktor-faktor penentu yang dapat membantu atau menghambat perkembangan dan memutuskan atau melanjutkan asuhan gizi. Jadi dari hasil monitoring yang dapat diukur tadi, diperoleh hasil. Jadi pasien tersebut hasilnya sudah bagus atau belum. Kalau hasilnya sudah bagus, berarti kegiatan asuhan gizi bisa selesai dan kita bisa kolaborasi dengan JPJP, tetapi apabila hasil monefnya belum bagus, maka akan dilakukan pengkajian asesmen ulang. Next. Nah, ini hanya sekedar contoh studi kasus. Jadi, barangkali... Halo? Halo, Ibu? Halo? Untuk maaf, ada suara bocor, Bu Saroh. Oh, iya, saya sampai bingung. Saya kira sudah selesai. Iya, mungkin waktunya tinggal Bentar studi kasusnya ya. Gimana, Bu? Perlu disampaikan? Oke. Boleh? Jadi biar enggak bingung, karena mungkin menyimak dengan sebegitu banyak slide, mungkin tambah bingung mahasiswanya ini. Ya, jadi ini hanya suatu contoh studi kasus saja.
seorang wanita usia 52 tahun masuk rumah sakit dengan diagnosa medis hipertensi dan mempunyai riwayat DM. Pasien mempunyai kebiasaan makan di luar, suka beli makanan di warung ini ya. Dan pasien tidak pernah berolahraga dan tidak ada pasien kebetulan tidak mempunyai pantangan makanan atau alergi terhadap makanan tertentu. Next. Nah, ini pengkajian kasusnya untuk data antrop. Oh, ini mohon maaf ada kesalahan mengetik ya untuk BP kok satuannya sentimeter ya. Jadi untuk antropometrinya kebetulan pasiennya bisa ditimbang, BP-nya 67 kilo, TB-nya tinggi badannya 149 cm dengan perhitungan BP 49, status gizinya termasuk status gizi obesitas. Ya. Ini pengkajian gizi. Kemudian next slide selanjutnya. Nah, ini data-data biokimia untuk ureum darah sama kreatinin ada peningkatan, gula darah juga. Ini kebetulan yang kita ambil pakai gula darah puasa tinggi, ya. Next. Untuk pemeriksaan klinisnya, data klinis, tensinya naik, ya, tinggi 150/90 mm/Hg. Untuk data lain-lain dalam batas normal. Nadi, suhu, ya, keadaan umum dalam batas normal. Next. Nah, riwayat makan. Ini pasien punya kebiasaan makan di luar ini. Biasanya, ya, kalau sudah makan di luar memang enak, ya. Pasien tidak punya alergi atau makanan pantangan terhadap makanan tertentu. Ya, next. Nah. Ini hasil anamnesa rekor 1x24 jam sebelum dilakukan intervensi. Jadi memang kebetulan pasiennya tidak ada keluhan, tidak ada masalah dengan asupan. Ya, jadi ini hasilnya bagus semua. Malah ada yang energinya di atas kebutuhan. Dari hasil pemeriksaan laboratornya juga gula darahnya tinggi karena memang pasiennya suka makan ini kayaknya. Ya, next. Nah, untuk riwayat personal, pasien tidak pernah berolahraga, pasien seorang ibu rumah tangga, tinggal bersama suami dan 2 anaknya. Pasien sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk darah tinggi dan diabetesnya. Next. Nah, ini untuk langkah yang kedua, penentuan diagnosa gizinya, ya. Bisa dipakai dari domain asupan. Di sini kita pakai NI 5.8.2. Kelebihan asupan karbohidrat berkaitan dengan adanya DM, ditandai dengan kadar gula darah puasa tinggi. Sedangkan untuk domain perilaku, kita pakai NB 1.5. Pola makan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan gizi, ditandai dengan ketidakseimbangan asupan sebelum masuk rumah sakit. Ya. Kemudian domain klinisnya kita pakai NC 2.2, perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan adanya gangguan fungsi kelenjar pankreas, ditandai dengan kadar gula darah puasa dan gula darah acak tinggi. Jadi untuk penentuan status diagnosa gizi bisa diambil dari data pengkajian gizi yang di awal tadi. Next. Nah, untuk intervensinya tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar gula darah supaya mendekati normal dan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin dan aktivitas fisik. Untuk tujuan yang kedua adalah mencapai status gizi yang normal. Implementasinya bagaimana? Jadi karena dia mempunyai riwayat DM, maka implementasinya diberikan di DM 1.900 kalori dengan rendah garam karena ada hipertensi dan bentuk makanannya makanan biasa atau nasi biasa. Kemudian implementasi yang kedua selain diberikan diet pemberian makanan dengan diet DM, diberikan juga edukasi dengan menggunakan biasanya kita di rumah sakit menggunakan leaflet diet DM
dan leaflet bahan makanan penukar untuk menambah pengetahuan pasien tentang pengaturan diet. Next. Nah, ini monitoring dan evaluasinya. Di awal memang asupannya tinggi tadi ya. Jadi kemudian ini setelah intervensi di hari pertama, kedua, dan ketiga ini agak menurun dari rekor yang sebelum intervensi gizi yang dilakukan oleh ahli gizi. Karena sebelumnya makannya kan suka makan di warung, mesti nikmat itu ya. Nah sekarang di rumah sakit dia dapat diet rendah garam. Jadi asupannya untuk tahap awal mungkin dia belum terbiasa, jadi agak menurun. Ya. Kemudian untuk hari kedua, untuk energi, lemak, dan karbohidrat dalam batas normal, yang kurang di protein aja ya. Karena untuk diet rendah garam di RSUD Ibnu Sina memang lauknya tawar tanpa ada penambahan garam ya. Jadi mungkin dia belum terbiasa, jadi ini asupannya kurang sedikit ya. Untuk hari ketiga sudah mulai bagus lagi. Next. Nah, ini untuk monitoring dan evaluasi antropometri. Ini kita isi tetap. Jadi biasanya pada kasus-kasus di rumah sakit untuk perkembangan atau monef antropometri biasanya jarang kita lakukan karena perubahan antropometri atau status gizi dalam waktu yang pendek rata-rata jarang terjadi perubahan yang signifikan. Next. Untuk monitoring hasil laborat, gula darah pada hari pertama masih tinggi ya, kedua juga masih tinggi, hari ketiga masih di atas normal, hari keempat juga masih sedikit di atas normal. Tapi ini sebetulnya sudah dikontrol dengan obat. Jadi memang perlu waktu untuk membiasakan diet. Ya, next. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya berbagi pengalaman dari teman-teman ahli gizi RSUD Ibnu Sina. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya untuk teman-teman mahasiswa UNESA. Sampai di sini apa yang saya sampaikan bisa diterima atau tambah pusing ya? Gimana Bu Lini? Ini sangat komprehensif ya, Bu Saroh. Gimana Bu Lini? Tadi penjelasannya sangat komprehensif, Bu Saroh. Insya Allah sangat bermanfaat. Apalagi mahasiswa kebetulan juga belum praktek, Bu, di rumah sakit ya. Jadi selama ini materi yang diberikan oleh dosen, kemudian dapat tambahan. Ya, terputus? Agak putus-putus suaranya. Yeah. Oh iya, maaf Bu. Iya. Sudah lebih lancar, Bu, suaranya? Iya, sampun. Ya, atau kalau tidak, kita tanpa berpanjang-panjang, mungkin saya serahkan kepada mahasiswa. Silakan. Kalau mau bertanya kepada Bu Saroh, ya, silakan bisa melalui chat, kalau malu-malu kucing, atau bisa open mic. Ya, Bu Saroh sudah ada 2 penanya. Oh, sekarang 3. Ya, sepertinya banyak ya Bu yang berminat mungkin di asuhan gizi klinik. Mungkin saya buka untuk penanya pertama ya. Vina, silakan. Iya, terima kasih Bu Lini atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Saroh. Nama saya Vina Nabila dari Gizi Angkatan 2019. Saya ingin bertanya Bu. Saya kemarin itu menemui sebuah studi kasus pasien seorang anak usia 3 tahun yang didiagnosis tumor hati dan gizi buruk marasmus, kemudian mengalami sesak napas. Nah, riwayat dietnya itu diberikan makanan cair melalui selang nasogastrik. Nah, setelah dikaji ulang,
hasil recall-nya itu, hasil diet dari rumah sakitnya itu masih defisit, Bu, masih kurang. Nah, untuk intervensi lanjutannya apabila anak tersebut masih mengalami penurunan nafsu makan dan sesak napas, apakah masih diberikan makanan cair melalui nasogastrik? Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Vina ya. Oh ya Mbak Vina, tadi untuk intervensi yang dari rumah sakit diberikan diet cair berapa nih? Bagaimana, Bu? Berapa kalori yang diberikan? Lupa saya, Bu. Kalau nggak salah itu furosemid 50 mili diberikan diberikan 6 kali kalau tidak salah, Bu. 6 kali. Iya. Apa klinik? Pakai klinik ya? Iya, Bu. Iya, klinik. Klinik apa entramik? Kan ya sudah umur 7 tahun ya. Saya kurang tahu ya, Bu. Di tulisannya hanya seperti itu. Kemudian untuk gitu. anak, iya, untuk yang itu jadi gimana? Kalau makanan biasa. Ya, jadi intinya begini ya. Pasien anak tersebut mendapat diet dari rumah sakit berupa makanan cair lewat NGT ya. Pemberian dietnya 50 mili kali 6. Frekuensinya 6 kali, betul? Betul? Oke. Kondisi pasien saat ini ada sesak? Iya, Bu, sesak nafas, tapi tidak ada gangguan di gastrointestinalnya. Mengikuti habis. Jadi baik, untuk Mbak Vina, biasanya pada pasien-pasien tertentu untuk pemberian dietnya, jadi biasanya kita ahli gizi selama ada advis dari dokter penanggung jawabnya, jadi kita biasanya mengikuti advis yang dari DPJP atau dokter penanggung jawab pasien, ya. Biasanya memang pada pasien-pasien tertentu diet tidak diberikan sesuai kebutuhan karena kondisi pasien dengan terutama ada sesak dan lain-lain. Jadi memang pemberian dietnya diberikan secara bertahap. Ya. Untuk selanjutnya nanti kita tetap kolaborasi dengan DPJP terkait dengan pemberian gizi atau pemberian makanan untuk hari berikutnya. Jadi memang pada kondisi pasien-pasien tertentu kita pemberian dietnya secara bertahap seperti ini. Jadi kalau dihitung kebutuhannya ya dia kalau umur 7 tahun mungkin di atas 2000 kalori bisa jadi. Tapi kenapa kok dikasih diet cair 6 kali 50 kalori, 50 cc atau 50 mili atau 50 kalori karena memang kondisi pasien yang belum memungkinkan untuk diberikan diet sesuai kebutuhan. Mungkin itu ada yang ditanyakan lagi? Iya, saya izin klarifikasi ya, Bu. Jadi itu dari anaknya itu mengalami gizi buruk marasmus juga, Bu. Jadi betul. Jadi untuk intervensi lanjutannya tetap jadi gini ini ya. Pada pasien-pasien gizi buruk biasanya fase pemberian makanannya kan ada fase-fase ya. Ada fase-fase ada fase stabilitas, fase stabilisasi, fase apa itu ada fase-fasenya, ada tahap-tahapnya. Rehabilitasi jadi, ya, Bu. Iya. Jadi ada fase-fase dalam pemberian makanannya, ya. Dan biasanya memang ada perhitungan khusus untuk pada pasien-pasien gizi buruk, ya. Itu. Mungkin ini yang bisa saya jawab untuk saat ini. Jadi untuk ahli gizi tidak berani memberikan intervensi gizi sesuai keinginan ahli gizi. Tapi kita melaksanakan pemberian intervensi gizi sesuai advis dari dokter penanggung jawab pasien, ya. Dan nanti untuk untuk prakteknya kita tetap kolaborasi dengan DPJP-nya. Jadi biasanya kalaupun misalnya dengan pemberian ini 5 kali 6 kali 50 mili ini
ternyata pasien semakin membaik, kondisinya semakin membaik, kondisi sesaknya sudah berkurang, nanti kita tetap koordinasi dengan DPJP-nya. Jadi kita tetap memberi asuhan gizi dengan kolaborasi itu. Ya, jadi tetap nanti karena ahli gizi tidak mempunyai wewenang untuk merubah diet, tapi kita melaksanakan intervensi berdasarkan dari advis DPJP dari pasien tersebut. Ya, mungkin itu sementara jawaban dari saya untuk Mbak Vina. Ada ya, yang sudah jelas. Sudah jelas. Terima kasih Bu Saro. Ya, mungkin itu jawaban sementara yang bisa saya sampaikan. Untuk mungkin Mbak Vina, untuk kelanjutannya bagaimana dengan kasus gizi buruknya, nanti tetap kita pantau kolaborasi dengan DPJP. Biasanya untuk ahli gizi di ruang anak seperti itu. Terima kasih Mbak Vina. Iya. Monggo, lanjut. Begitu ya Mbak Vina. Biasanya kalau anak gizi buruk yang sudah dirujuk di rumah sakit memang kondisinya yang ini ya Bu Saroh ya, yang sudah memang harus membutuhkan bantuan NGT Mbak Vina. Ya, jadi sampai dia kondisinya bagus, mungkin baru bisa menerima oral ya Bu Saroh, tapi ya butuh waktu. Betul. Terima kasih Mbak Vina, pertanyaannya kita lanjut ya Bu Saroh. Masih ada siapa? Mbak Arum apa Mbak Dwi dulu tadi yang raise hand? Oke, Mbak Dwi dulu. Silakan Mbak Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lini dan Bu Saroh. Selamat siang, selamat siang. Terdengar Bu. Ya, saya mau tanya Bu terkait diagnosis gizi ya. Untuk diagnosis itu kan ada yang namanya prioritas diagnosis ya Bu. Nah, untuk prioritas diagnosis sendiri itu urutan prioritasnya itu berdasarkan kondisi pasien yang bagaimana Bu, dan apa dulu yang harus didahulukan dan apa yang harus diakhirkan seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Gimana Mbak, putus-putus? Yang saya diulang, bisa diulang? Ya, prioritas diagnosa gizi? Ya, itu urutan untuk prioritas diagnosis gizi itu berdasarkan kondisi pasien yang bagaimana ya Bu. Kan biasanya diagnosis gizi itu kan cukup banyak. Nah, itu kan biasanya diambil untuk prioritas diagnosis gizinya saja. Nah, itu diambil berdasarkan yang bagaimana Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi mungkin berkaitan dengan penentuan diagnosa gizi yang ditanyakan. Kita prioritasnya pakai apa gitu. Kan tadi ada domain asupan, domain klinik, domain perilaku, ya itu yang ditanyakan. Betul? Oke. Jadi untuk diagnosa gizi sebetulnya kita memang prioritasnya karena kita profesi kita adalah ahli gizi, jadi kita prioritaskan pada domain asupan. Jika memang ada masalah terkait dengan asupan pasien. Tetapi jika tidak ada, kita bisa pakai dengan domain yang lainnya. Bisa domain perilaku, bisa domain klinis terkait dengan pemeriksaan hasil laboratorium dan lain-lain. Jadi sebetulnya memang karena profesi kita ahli gizi, untuk penentuan diagnosis medis kita memang arahnya ke domain asupan ya. Jadi nanti nyampainya itu diagnosanya berbunyi NI 1.1 atau NI 2.1 dan lain-lain. Tetapi apabila pasien yang kita tangani, yang kita beri intervensi tidak ada masalah dengan nafsu makan, tidak ada masalah dengan asupan, ya kita cari domain yang lain tidak masalah. Ya, mungkin itu yang bisa saya kasih jawaban. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Dwi? Ya, mungkin ini Bu, biasanya itu kan ada riwayat penyakit dahulu sama ada riwayat penyakit sekarang ya Bu. Betul. Biasanya itu riwayat penyakit dahulu itu ada beberapa yang mempengaruhi riwayat penyakit sekarang. Nah, itu untuk prioritasnya itu didahulukan yang riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit yang sekarang ya Bu? Ini terkait dengan diagnosis gizi atau bagaimana?
Iya Bu, terkait diagnosis gizi juga. Oke, jadi untuk riwayat penyakit dahulu, jika pasien mempunyai misalnya mempunyai riwayat penyakit DM, intervensinya memang mengarah ke intervensi diet DM. Dan karena apa? Karena penyakit DM itu kan istilahnya penyakit seumur hidup, tidak bisa sembuh. Jadi meskipun gula darahnya tetap dalam batas normal, kita tetap mengacunya pakai diet DM. Tetapi kalau diet rendah, misalnya dia punya riwayat dislipidemia, tapi pada saat masuk rumah sakit dalam batas normal untuk pemeriksaan kolesterol dan LDL dan lain-lain dalam batas normal, itu sementara kita anggap tidak ada. Jadi karena data dukungnya tidak ada mengarah ke sana kecuali di EDM. Jadi meskipun gula darahnya tetap dalam batas normal, intervensi gizinya tetap memakai diet DM. Mungkin itu, ya. Kalaupun misalnya pasien dengan riwayat HT, berarti kan mungkin kalau sekarang tensinya dalam batas normal, ya. Kadang pada pasien-pasien tertentu itu tidak mau diet rendah garam karena memang tidak enak, ya. Itu mungkin selama dia dirawat kita bisa ngasih pasien dengan diet gizi seimbang, tetapi tetap edukasi masalah diet rendah garamnya harus tetap diberikan karena kebetulan Bu Saro di ruang stroke dan ada DPJP yang tidak menghendaki pasien diberikan diet rendah garam karena asupannya rendah. Jadi nanti akhirnya mainnya kita kolaborasi dengan DPJP terkait dengan pemberian obat-obatan yang berkaitan dengan diagnosa medisnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya kasih jawaban untuk Mbak Dwi. Ya, bisa diterima jawabannya Mbak Dwi? Ya, bisa Bu Syaro. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, terima Bu. kasih juga. Ya, masih adakah Bu Lini? Masih ada satu, Bu Saro. Oke. Mohon waktunya ya Bu, enggak apa-apa ya Bu ya. Ya, Masih ada satu. monggo. Karena kalau di praktek seperti ini kan akhirnya tahu ya, tadi pertanyaannya dari Mbak Dwi Apriliani ternyata Betul. harus ada kolaborasi dari dokter ya Bu. Baik, ya. Monggo Mbak Arum silakan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Lini. Izin bertanya pada Bu Masyaro terkait cut off. Jadi pada rumah sakit Ibnu Sina tadi itu saya melihat kalau misalnya di intervensi tadi karbohidrat yang diberikan itu sekitar 68%, betul Bu? Yang pada studi kasus tadi loh Bu. Oh, itu tadi nggih contoh. Jadi ini Mbak, untuk standar pemberian makanan rumah sakit yang di Ibnu Sina biasanya kita tergantung dengan kelas perawatan dan lain-lain ya. Juga termasuk dengan diet yang diberikan. Jadi itu sebetulnya tidak semua yang kita berikan karbohidratnya sejumlah itu. Kalau dia kelasnya VIP, VVIP sampai kelas 1, jadi standar pemberian makanannya bisa 2000 ke atas, 2000 kalori ke atas. Dan komposisi zat-zat gizinya tergantung diet yang diberikan. Kalau diet diabetes ada komposisi zat gizinya, jadi nanti proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen, karbohidratnya berapa persen, itu sudah ada standarnya. Untuk kelas 1, kelas 3 juga berbeda. Jadi standarnya juga berbeda. Karena untuk kelas 1, untuk diet yang biasa atau non-diet, itu kan kalau kelas 1 mendapat snack atau makanan seringannya 2 kali, sementara kalau kelas 3 hanya 1 kali. Untuk diet diabetes juga begitu. Kalau diet diabetes tidak memperhatikan kelas perawatan. Jadi untuk diet diabetes tergantung kebutuhan dari energi yang diberikan pada pasien diabetes tersebut ya. Jadi itu hanya tadi yang saya tampilkan hanya sekedar salah satu contoh saja. Jadi standar yang kita berikan kepada pasien tidak semuanya sejumlah itu. Disesuaikan dengan kelas perawatan, jenis diet yang diberikan ya. Jadi dia masuk non diet atau masuk diet khusus itu standarnya berbeda-beda. Ya. Itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Arum ya ini. Iya, Bu. Ya.
Kemudian saya mau tanya lagi, Bu. Iya, monggo. Mohon maaf ya. Ya, monggo. Jadi ketemu saya di sini, barangkali saya bisa jawab ya. Iya, jadi untuk cut off-nya sendiri itu sudah ada standarnya begitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Terus kalau misalnya pada hasil recall-nya itu melebihi dari 100%, itu berarti disebut berlebih, begitu Bu. Karena kalau misalnya pada saat kita mengerjakan studi kasus, itu kita menggunakan cut-off dari Dapkes tahun 96, Bu, begitu. Apakah di rumah sakit Ibnu Sina juga seperti itu, Bu? Begitu. Oke, jadi gini, ya, untuk studi kasus pada pasien-pasien mahasiswa, ya, kasus yang diambil mahasiswa, biasanya mahasiswa menghitung sendiri, Mbak. Jadi tidak pakai standar rumah sakit. Jadi kalau memang karena itu kalau yang kita pakai standar rumah sakit kan kelompok sasaran. Jadi tidak kita hitung secara individu, tapi pengelompokannya sesuai dengan kelas perawatan dan lain-lain serta khusus yang diberikan. Kalau pada mahasiswa praktek kemarin, mereka harus menghitung sendiri kebutuhan pasiennya. Jadi misalnya dia dapat kasus DM, jadi dia harus hitung kebutuhan pasiennya seberapa. Ya, nanti penyajiannya mereka juga harus menyajikan sendiri, tidak memakai standar yang ada di rumah sakit. Nah, itu tadi pembandingnya, itu tadi yang saya sampaikan hanya sekedar contoh nih, contoh kasus. Jadi pembandingnya memang kita bandingkan dengan kebutuhan dari pasien yang kita ambil kasus. Misalnya Mbak Arum dapat kasus pasien diabetes, dihitung kebutuhannya ketemu 1.900 kalori, berarti Mbak Arum harus bikin menu tersendiri, menyusun menu sendiri untuk hari, misalnya hari ke-1. Menunya dihitung 1.900 kalori dan komposisi zat-zat gizinya sesuai perhitungan Mbak Arum. Nanti yang disajikan sesuai dengan hitungan Mbak Arum, jadi nanti bisa ngorsi sendiri. Biasanya pada pasien-pasien yang dipakai studi kasus seperti itu untuk di RSUD Ibnu Sina. Kecuali pada pasien-pasien yang kita layani secara kelompok atau kebetulan tidak kita hitung secara individu, jadi kita menganggapnya kelompok pasien tertentu itu sesuai standar yang ada di instalasi gizi RSUD Ibnu Sina. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Barangkali apa yang saya sampaikan kurang jelas? Tidak, sudah jelas, Bu. Masih. Terima kasih, Bu. Oke, sudah bisa diterima nggih penjelasannya. Terima kasih Mbak Arum atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya, sepertinya mahasiswa kami sudah tidak sabar untuk PKL di rumah sakit, Bu Saroh. Ya. Oke, semoga nanti bisa ada kesempatan. Kami tunggu kalau memang ada yang PKL di RSUD Ibnu Sina. Oke, ini sudah dipersiapkan oleh Bu Saroh. Oke. Bu Saroh, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan jam 10:30, Bu Saroh. Untuk itu mungkin kita bisa akhiri dulu diskusi kita dan kuliah tamu kita hari ini. Meskipun sepertinya nih mahasiswa mungkin masih ada yang bertanya, tapi mungkin nanti di lain kesempatan ya Bu Saroh, semoga ada kesempatan bisa mengundang Bu Saroh lagi bersama kami untuk menimba ilmu. Terima kasih kami sampaikan pada Bu Saroh yang sudah meluangkan waktunya ya Bu Saroh ya. Di tengah-tengah pelayanan di rumah sakit ya Bu, sudah berkenan hadir. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, Bu Saroh, kita terima kasih banyak Bu Lini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi sharing-sharing dengan mahasiswa gizi UNESA. Terima kasih banyak juga. Mohon maaf barangkali selama dalam penyajian sharing-sharing ilmu ini ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak enak diterima, dan penjelasannya barangkali kurang bagus, ya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, bisa untuk sedikit bekal nanti kalau PKL di rumah sakit. Terima kasih banyak. Saya juga mohon izin pamit, ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dari UNESA. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saro. Sehat selalu ya Bu Saro. Amin. Sehat-sehat juga untuk mahasiswa dan Bu Lini di sana. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya langsung izin Bu Lini, monggo Bu, melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat siang. Oke, mahasiswa yang sudah absen, sudah ya? Ada yang belum absen sepertinya. Monggo yang belum absen, Bu Lini share lagi presensinya. Terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir. Agak molor, tapi tidak apa-apa ya. Insya Allah ada ilmunya ya yang bermanfaat. Ya, kita tadi sudah foto kok, sudah Bu Lini screenshot. Oke, nanti kita lanjutkan kuliah tamu yang terakhir hari tanggal 30 insya Allah ya. Nanti jamnya menyusul. Selamat pagi, Bu Lini sampaikan. Kemudian kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lini. Terima kasih ya, Bu Lini ya.